Siang teman-teman semua, kami dari kelompok database jadwal FTI ingin mempresentasikan database yang sudah kami buat berdasarkan jadwal FTI di Universitas Tarumanegara. Perkenalkan, nama saya Melisha sebagai ketua kelompok dengan NIM 8252498. Tahapan pertama dalam merancang basis data adalah merancang desain konseptual jadwal mata kuliah di FTI. Pertama-tama kita harus mengidentifikasi tipe entitasnya. Kami memiliki entitas mahasiswa, hari, mata kuliah, dosen, ruangan, kelas, jurusan, dan jadwal. Lalu kita harus mengidentifikasi hubungan dari tipe-tipe entitas tersebut. Kami menggunakan diagram ERD. Pada tabel ERD tersebut terdapat hubungan relationship seperti jurusan menerima mahasiswa, artinya satu jurusan menerima banyak mahasiswa, lalu jurusan menawarkan mata kuliah terhadap mahasiswa, yaitu satu jurusan dapat menawarkan banyak mata kuliah, mahasiswa mengambil mata kuliah, yang berarti satu mahasiswa dapat mengambil banyak mata kuliah, lalu dosen mengajar, yaitu satu dosen mengajar banyak, bisa saja mengajar banyak mata kuliah. Lalu dosen membimbing mahasiswa, satu dosen dapat membimbing banyak mahasiswa. Dosen mengakomodasikan kelas, artinya satu dosen dapat mengakomodasi banyak kelas. Lalu kelas memiliki jadwal, yang berarti satu kelas memiliki banyak jadwal. Lalu kelas menggunakan ruangan, yang artinya satu kelas menggunakan banyak ruangan. Lalu kelas ke mahasiswa, artinya satu kelas berisi banyak mahasiswa. Di entitas jadwal memiliki hari, artinya satu jadwal memiliki satu hari yang spesifik. Lalu jadwal menggunakan ruangan, artinya jadwal memiliki satu ruangan yang digunakan. Lalu seperti entitas jurusan menerima banyak mahasiswa, satu jurusan menggunakan banyak dosen, satu jurusan menawarkan banyak mata kuliah. Lalu banyak mahasiswa mengambil satu kelas, atau satu dosen mengajar banyak kelas, satu dosen membimbing banyak mahasiswa, satu mata kuliah mengakomodasikan banyak kelas, lalu satu kelas memiliki banyak jadwal. Lalu menentukan domain atribut seperti membuat atribut-atribut dari entitas yang sudah kita buat, lalu menuliskan tipe data dari atribut di dalam entitas tersebut. Lalu di tiap entitas terdapat beberapa atribut. Di atribut tersebut bisa menjadi primary key ataupun foreign key. Tiap entitas harus memiliki primary key sebagai kode yang unik untuk membedakan satu entitas terhadap entitas yang lain. Lalu bisa juga terdapat foreign key sebagai kunci yang menyambungkan satu entitas ke entitas yang lain. Selamat pagi, hari ini saya Kenji Nicholas. Saya akan mempresentasikan tentang desain basis data logis. Yang pertama ada tabel mahasiswa. Tabel mahasiswa ini memenuhi 1 NF karena tidak ada duplikasi data, dan memenuhi 2 NF, semua atribut bergantung pada isi data ID mahasiswa. Tabel ini memenuhi 1 NF karena tidak ada duplikasi data. Yang kedua memenuhi 2 NF karena pada semua atribut tergantung pada ID kelas. Yang selanjutnya ada hari. Pada tabel hari ini memenuhi 1 NF karena tidak ada duplikasi data. Yang kedua memenuhi 2 NF karena atribut bergantung pada ID hari. Selanjutnya ada tabel jurusan. Pada tabel keempat ini, tabel jurusan, yang pertama memenuhi 1 NF karena tidak ada duplikasi data. Yang selanjutnya memenuhi 2 NF karena semua atribut bergantung pada ID jurusan. Selanjutnya ada tabel kelima atau tabel ruangan. Pada tabel ruangan ini memenuhi 1 NF karena tidak ada duplikasi data, dan memenuhi 2 NF karena semua atribut bergantung pada ID ruangan. Selanjutnya ada tabel mata kuliah. Pada tabel matkul ini, yang pertama memenuhi 1 NF karena tidak ada duplikasi data. Yang selanjutnya memenuhi 2 NF karena semua atribut bergantung pada ID mata kuliah atau ID matkul.
Selanjutnya ada tabel mata kuliah lagi dengan normalisasi 3NF dengan jurusan yang sudah dinormalisasi. Selanjutnya tabel dosen. Pada tabel dosen ini memenuhi 1NF karena tidak ada duplikasi data dan memenuhi 2NF karena semua atribut bergantung pada ID dosen. Selanjutnya ada tabel jadwal yang sudah disusun sama kelompok kami. Dan selanjutnya ada tabel jadwal memenuhi 1NF karena tidak ada duplikasi data, memenuhi 2NF karena bergantung pada ID jadwal. Tabel jadwal dinormalisasikan menjadi 3NF disusun oleh kelompok kami. Kemudian ada tabel jadwal yang masih mentah. Kemudian ada tabel jurusan, tabel hari, tabel kuliah, tabel ruangan, tabel mahasiswa, tabel kelas, tabel dosen, dan sekian dari saya. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Veronica dengan NIM 8252400100. Jadi saya di sini akan menjelaskan bab 3, desain basis data fisikal. Yang pertama ada data definition language. Nah, di data definition language ini dibagi menjadi 4. Ada create, alter, drop, dan juga truncate. Nah, yang pertama ini ada create. Jadi create ini itu implementasi kode create dari data definition language. Digunakan dalam membuat suatu entitas yang berisi primary key, foreign key, dan candidate key. Nah, berikutnya itu ada alter. Jadi alter table digunakan saat ingin mengubah table, seperti menambah kolom, menghapus kolom, atau mengubah tipe data di dalam table. Nah, selanjutnya di sini ada drop. Jadi drop ini digunakan saat ingin menghapus entitas dari database yang tidak lagi diperlukan, beserta isi dari data entitas tersebut. Nah, buat yang terakhir ini adalah truncate. Jadi, truncate ini berguna saat ingin menghapus semua baris dari table, tapi mau tetap mempertahankan struktur dari table yang masih tetap utuh. Nah, tapi tabel yang telah dihapus tidak bisa dikembalikan dan dihapus secara permanen. Nah, lalu selanjutnya yang kedua ada data manipulation language. Nah, di data manipulation language ini juga terdiri dari 4 bagian. Ada select, insert, update, dan delete. Nah, yang pertama ini ada select. Jadi select ini digunakan untuk mengambil data dari suatu table untuk menentukan kolom yang ingin diambil. Kondisi untuk memfilter data. Nah, yang kedua di sini ada insert. Insert digunakan saat memasukkan data baru ke dalam table dan memasukkan data dengan kolom yang sesuai. Lalu untuk yang ketiga ada update. Jadi update ini digunakan untuk memperbarui data yang sudah ada di table sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ditentukan. Lalu yang keempat atau yang terakhir ada delete. Jadi delete ini digunakan untuk menghapus data sesuai dengan kebutuhan yang ditentukan dan data yang dihapus dapat dipanggil kembali menggunakan rollback. Nah, yang ketiga ini ada transaksi. Jadi di transaksi ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu penggunaan join, penggunaan view, dan penggunaan fungsi. Nah, yang pertama ini ada join. Jadi join ini berguna dalam menggabungkan 2 atau lebih table berdasarkan kolom yang memiliki hubungan di antara mereka. Buat yang kedua, di sini ada penggunaan view. Jadi view ini berguna dalam menyimpan definisi query yang dapat digunakan untuk menampilkan data yang dihasilkan oleh query tersebut. Nah, buat yang penggunaan view ini bakal ngeluarin output seperti di bawah ini, guys.
Jadi, dia ini bakal nampilin data yang udah dihasilin oleh query tersebut. Nah, lalu yang ketiga ini ada penggunaan fungsi, di mana fungsi ini ada fungsi string. Nah, jadi fungsi string ini dalam database, itu buat upper sama length. Jadi upper berguna dalam mengubah data menjadi huruf kapital, dan length sebagai menghitung panjang string dari data. Nah, yang selanjutnya ini ada fungsi agregat namanya. Jadi fungsi agregat ini berfungsi untuk menghitung nilai berdasarkan beberapa baris data. Nah, di situ ada count tuh. Nah, count-nya itu berfungsi buat menghitung jumlah baris dalam kolom atau hasil query. Nah, lalu yang ketiga ini ada penggunaan fungsi kondisi. Nah, fungsi kondisi ini digunakan untuk melakukan penyaringan, pengelompokan, atau pengambilan data berdasarkan kriteria tertentu. Nah, jadi tuh kalau misalnya udah dipanggil, jadi dia cuma akan keluar yang udah dipanggil aja, guys. Nah, yang di bawah ini itu adalah contoh output dari penggunaan fungsi kondisi tersebut. Terima kasih sudah menonton video kami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika masih banyak kata kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja.